Agar tetap sehat, tubuh kita memerlukan banyak zat. Salah satunya adalah protein. Protein melalui tahap pembentukan yaitu sintesis protein. Dalam tahap ini terbagi menjadi dua yakni translasi dan transkripsi. Tahap yang pertama yakni transkripsi. Pada tahap ini terjadi di nukleus. Ada 3 tahapan yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses ini, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Pada saat itu, RNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat adalah A pada DNA akan berpasangan dengan U pada mRNA. T akan berpasangan dengan A. G akan berpasangan dengan C dan C akan berpasangan dengan G. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir jika mRNA polimerase sampai pada daerah terminator mRNA yang membentuk dan mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan nama kodon. Selanjutnya, kodon akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai proses translasi. Setelah menyelesaikan tahapan transkripsi, kodon yang ada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma, yang merupakan tempat ditemukannya ribosom, untuk melanjutkan proses translasi. Dan protein, sebagaimana yang kita bahas tadi, mRNA memiliki 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon, sehingga poin yang perlu kita ingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Hal yang harus diingat adalah A pada mRNA berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA berikatan dengan G pada tRNA. Proses ini juga memiliki 3 tahapan, yakni inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino dan antikodon akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah terikat, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses ini. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A, daerah P, dan daerah E. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon untuk dapat mengetahui asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triple kodon. Misalnya, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah MET. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan metida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplen kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA akan melepaskan asam aminonya, akan berada di daerah E dan siap untuk keluar.
Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Terminasi terjadi pada saat salah satu dari ketiga subkodon berada di daerah A. Ini dikenali protein yang dikenal sebagai nama release faktor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom dan ribosom akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal dengan nama protein.